Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita melanjutkan dalam pembahasan ilmu fiqh yang berhubungan dengan kebiasaan perempuan. Masih membahas tentang darah haid, nifas, dan istihadah. Sebagaimana telah kita ketahui, yang dinamakan dengan darah haid adalah azam al-kharij, darah yang keluar min farajil mar'ati, dari vulva vagina perempuan, ala sabili sihhati, bukan karena penyakit dan juga bukan karena melahirkan. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar dari vagina, dari vulva vagina perempuan di luar masa-masa haid dan nifas. Sedangkan kalau nifas adalah darah yang keluar dari vulva vagina perempuan setelah melahirkan. Di sini yang sering terjadi kekeliruan adalah membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Maka yang akan kita bahas di sini adalah tentang darah istihadah. Sebelum kita membahas tentang darah istihadah, maka kita perlu mengetahui sifat dan warna darah yang keluar dari kelamin perempuan atau dari vulva vagina perempuan, yang mana darah yang keluar dari vulva vagina perempuan ada yang disebut dengan darah qawi, darah kuat, dan ada yang disebut dengan darah dhaif, darah lemah, dan dipengaruhi oleh warna dan sifat tersendiri. Setidaknya ada 5 macam warna darah yang keluar dari vulva vagina perempuan. Yang pertama, warna hitam. Yang kedua, warna merah. Yang ketiga, merah kekuning-kuningan. Yang keempat, warna kuning. Yang kelima, keruh warnanya. Untuk sifatnya, sifat dari darah, kelima darah tersebut, satu, ada yang sifatnya kental. Yang kedua, ada yang sifatnya itu cair. Dua, ada yang berbau busuk, berbau anyir. Ada juga yang tidak berbau. Nah, dari warna darah, warna yang pertama, warna hitam, itu berarti lebih kuat daripada warna yang kedua. Warna yang kedua, warna merah, lebih kuat daripada warna yang ketiga. Begitu pula seterusnya. Seperti contoh, keluar darah warna hitam, kental, berbau. Maka itu lebih kuat, lebih qawi daripada darah warna hitam
cair, tidak berbau. Untuk menetapkan hukumnya haid, maka kita harus tahu sifat-sifat darah serta dapat membedakan antara darah qawi dengan darah dhaif, darah kuat dengan darah lemah yang dikeluarkan oleh wanita istihadah. Karena terkadang ada dua tingkatan. Pertama, darah kuat, misal warnanya hitam, kental, berbau. Dua, darah lemah, misal kuning, cair, tidak berbau. Namun ada kalanya wanita yang istihadah itu mengeluarkan 3 tingkatan darah. Pertama, keluar darah kuat, darah qawi, hitam, kental, berbau. Kemudian darah lemah, kuning, cair, tidak bau. Keluar lagi darah lemah, keruh, cair, tidak bau. Nah, darah kuat adalah darah yang sifat kuatnya lebih banyak dibanding darah lemah. Warna hitam lebih kuat dibanding merah. Merah kekuning-kuningan lebih kuat dibanding darah keruh, dan begitu seterusnya. Merah kental berbau itu lebih kuat dari merah kekuning-kuningan kental berbau. Jadi pertama harus diperhatikan warna, yang kedua diperhatikan pula dari sifat darahnya itu tersendiri. Contoh, keluar darah hitam, kental, tidak bau kurang lebih 7 hari. Keluar darah merah, kental, berbau 10 hari. Maka yang dianggap darah kuat adalah yang 7 hari yang keluar terlebih dulu. Nah, namun istilah darah kuat dan darah lemah, qawi dan dhaif ini hanya berlaku pada wanita, pada perempuan yang mengalami istihadah. Sedangkan wanita yang mengeluarkan darah haid, darah tidak lebih dari 15 hari, bagi orang yang haid, dan tidak lebih dari 60 hari bagi yang nifas, itu tidak ada istilah hukum darah kuat dan lemahnya. Karena darah tersebut semuanya dihukumi yang pertama kalau tidak lebih dari 15 hari, tapi dalam kurun tidak kurang dari 24 jam, dan tidak lebih dari 60 hari, itu dikatakan darah haid dan darah nifas. Jadi kalau perempuan yang tidak istihadah, tidak ada istilah darah qawi dan darah dhaif. Sekian, mudah-mudahan sekilas memberikan pencerahan wabil khusus bagi kaum perempuan, kaum wanita, dan laki-laki pun sama. Karena begitu pentingnya masalah haid, nifas, istihadah ini karena berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh lainnya, yang tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat agama kita, keilmuan fikih bidang haid
nifas dan istihadah sangat penting untuk kita pahami. Terima kasih atas view perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjut nanti di pembagian perempuan istihadah, macam-macam wanita yang mengalami istihadah.